Oke, teman-teman, kali ini saya akan men-sharingkan beberapa updates dari apps HQ Saham IDX. Kalau di sini teman-teman bisa lihat ada menu baru, yaitu video tutorial yang isinya adalah video-video dari YouTube untuk setiap menu pada apps HQ Saham IDX. Jadi video-video ini memberikan gambaran secara garis besar tentang fitur-fitur apa saja yang tersedia di aplikasi ini, dari charting, screener, analyzer, fundamental, miscellaneous, trading plan, dan swing strategy. Nanti teman-teman bisa mengklik setiap pilihan menu di sini dan bisa menonton videonya. Selain fitur video tutorial, ada juga tambahan menu pada stock analyzer. Apabila pada versi sebelumnya tidak ada tombol untuk technical dan ownership, untuk versi terbaru sudah disediakan pilihan menu technical. Bisa kita lihat di sini. Nah, untuk saham AALI ada indikasi yang diberikan oleh 13 indikator teknikal pilihan dengan data terakhir 9 Oktober 2020. Dan ini akan diupdate 2 kali pada jam 13 di rehat sesi 1 dan jam 17.30 pada end of day. Nah, pada tampilan ini terlihat bahwa dari indikator-indikator yang dipilih oleh apps HQ Saham IDX, saham AALI memiliki jumlah sinyal beli 9 indikator, sedangkan untuk sinyal sell dan netralnya tidak ada, sehingga kesimpulannya indikasinya strong buy. Catatannya adalah saham ini masih punya potensi untuk naik. Namun demikian, hasil pengolahan data di atas bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tersebut. Interpretasi pada data di atas hanya digunakan sebagai analisa. Ya, di sini pesan buat teman-teman adalah trade at your own risk. Kalau teman-teman ingin melihat saham lain, tinggal klik saja di sini kodenya, misalnya PBCA. Lalu kita klik lagi di sini teknikalnya, akan muncul sinyal dari beberapa indikator yang sudah dipilih. Kemudian kesimpulannya indikasinya buy, dan sini ada catatannya agar kita memperhatikan volume dan frekuensi transaksi dari saham BBCA. Bila nilai dua parameter tersebut sangat kecil, lebih baik dihindari atau tunggu sampai sinyal beli yang kuat muncul di saham BBCA. Selain tombol technical, ada juga tombol pilihan ownership. Di sini menggambarkan saham BBCA ini dimiliki oleh siapa saja. Pilihannya bisa foreign atau pihak asing ataupun domestik, dalam arti ini adalah investor Indonesia. Kita coba pilih dulu yang foreign. Lalu di sini bisa berdasarkan tipe atau periodenya. Kita coba dulu dengan buy type. Lalu di sini tahunnya bisa dipilih dari 2015 sampai 2020. Kita pilih 2020 dan kita pilih bulannya.
Karena ini belum sampai dengan akhir Oktober, maka data paling terakhir adalah akhir September. Nah, setelah kita setting seperti ini, kita klik view. Nah, di sini terlihat bahwa kepemilikan asing pada BBCA dalam jutaan lembar berdasarkan tipe investor per September 2020. Di sini kita bisa melihat bahwa tipe dari reksadana lah yang terbanyak atau tertinggi memiliki saham BBCA. Kalau kita mau melihat perkembangan dari kepemilikan asing di reksadana, kita bisa melakukan perubahan di tombol ini. Kita pilih by periode, lalu tipe investornya kita pilih tadi yang paling tinggi adalah reksadana. Kemudian bisa dipilih apakah 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, atau 3 tahun terakhir. Ini saya contohkan pilih yang 1 tahun terakhir. Lalu kita klik view. Nah, di sini terlihat bahwa kepemilikan asing pada BBCA berdasarkan tipe investor reksadana ini semakin menurun dalam 1 tahun terakhir. Artinya BCA ini memang sedang dilepas oleh para investor asing. Lalu bagaimana kalau dengan investor dari Indonesia atau dalam negeri? Kita lihat di sini tipe investornya. Ternyata investor individu menempati posisi tertinggi untuk kategori kepemilikan lokal. Kemudian kedua adalah asuransi dan ketiga reksadana. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana perkembangan kepemilikan lokal berdasarkan tipe investor individu, kita bisa klik di sini by periode. Kemudian kita pilih di sini individu, lalu kita pilih 12 bulan terakhir, lalu kita klik view di sini. Dan kita lihat bahwa perkembangan dalam 1 tahun terakhir kepemilikan individu ini meningkat. Artinya saham BBCA ini diminati oleh para investor retail di Indonesia. Kalau teman-teman mau melihat dalam 3 tahun terakhir juga bisa, kita tinggal pilih saja dan kemudian klik view. Nah, secara data 3 tahunan terlihat bahwa memang per September ini menempati posisi yang kenaikan yang cukup tinggi. Baik, itu saja teman-teman yang dapat saya sharingkan atas update dari apps HQ Saham IDX. Sampai jumpa.